Sebenarnya bisnis asuransi itu kan kalau kita bisa sampaikan, Tias, itu adalah suatu bisnis jangka panjang. Jangka panjang. Iya, ibaratnya orang cari jodoh ya, menikah. Menikah itu dimulainya kapan sih? Menikah dimulai pada saat ijab kabul. Selesai, itulah prosesnya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Syariah. Selamat datang kembali di Soul Talk, podcast yang mengupas inspirasi dan wawasan seputar bisnis serta keuangan syariah. Hari ini aku Tias dan akan ditemani oleh rekan trainer yang gak kalah inspiratif ya. Ada Bang Ridwan. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tias. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat gitu ya. Alhamdulillah. Dan tentunya saya harap juga teman-teman Sobat Syariah dimanapun berada juga dalam keadaan sehat, nggak kurang suatu apapun ya, Tias ya. Amin ya. Oke Bang, hari ini kita sebenarnya akan ngebahas topik yang agak lebih dalam nih tentang bisnis asuransi syariah. Jadi kayak strategisnya bisnis asuransi syariah itu seperti apa, kemudian potensinya gimana, bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan nggak sih? Jadi yang lebih kayak agak dalam ya. Tapi kita juga akan ngebahas juga nih kayak peran bisnis asuransi syariah ini sebagai fondasi dalam bisnis finansial kayak gitu tuh Bang. Wah, ini dalam nih pertanyaannya. Jadi sederhananya gini, Tias. Jadi kalau kita bicara asuransi syariah ini merupakan suatu keunikan tersendiri ya, Tias. Jadi memang asuransi syariah ini selain unik juga dibangun dengan prinsip transparansi dan juga tolong menolong. Itu asas dasar dari prinsip syariah. Nah, prinsip-prinsip inilah yang bikin produk ini semakin menguntungkan dari segi finansial. Kenapa seperti itu? Karena membawa nilai keberkahan nih, Tias, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Wah, benar banget, setuju ya Bang ya. Oke, tapi kalau menurut Bang Ridwan sendiri ya, apa sih yang membuat bisnis asuransi syariah itu menjadi bisnis yang sangat potensial banget ya untuk saat ini? Oke, kalau kita bicara dari segi bisnis, kita lihat dulu ya. Pertama yang harus kita lihat adalah dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan data Biro Pusat Statistik nih di tahun 2024, itu ada 281 juta jiwa penduduk Indonesia. Dan ada 245,9 juta yang Muslim. Nah, dari situ kita bisa lihat lagi nih, dari usia produktif ada 213,9 juta. Usia produktif ini adalah kalau berdasarkan data tersebut dari usia 15 sampai 60 tahun. Apa sih usia produktif gitu kan? Usia di mana orang tuh punya income nih, Tias. Punya income. Tentunya dari punya income dia bisa membeli sesuatu yang bermanfaat buat dia. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bang, untuk bisa terjun ke bisnis ini sebenarnya hal apa sih harus kita miliki, kayak pondasinya, kayak yang pertama kali kita punya itu apa sih? Ya. Yang pertama kalau untuk ngejalanin bisnis itu simple, yaitu punya integritas terlebih dahulu dan etika. Integritas. Karena dalam asuransi syariah sendiri, Tias, setiap transaksi itu dijalankan tanpa ada unsur riba, boror, maisir, dan lain-lain ya. Tentunya para sobat udah paham lah untuk hal itu. Nah, artinya kita bekerja sama dengan prinsip-prinsip yang sangat adil dan juga transparan. Nah, untuk hal ini bisa menciptakan kepercayaan nih. Itu yang paling penting dalam bisnis, yaitu kepercayaan dari para calon peserta kepada kita sebagai tenaga penjual. Itu dia, Tias. Dan itu menjadi modal utama kalau kita mau terjun ke bisnis ini. Karena kalau kita udah nggak dapat kepercayaan dari para calon peserta, nah ini agak challenging ya. Benar-benar. Karena prinsip dasarnya adalah kepercayaan. Bisnis kepercayaan, bisa dibilang gitu nggak sih Bang? Ya betul, bisnis kepercayaan. Dari sinilah kita bisa membuat suatu pondasi yang kokoh. Pondasi yang kokoh, oke, itu penting banget ya. Apalagi di bisnis asuransi syariah ya tentunya. Oke, nah kalau misalkan nih, kalau kita lihat ya, nasabah itu kan tahu ya bahwa mereka tuh kan mendapatkan perlindungan nih Bang, proteksi istilahnya seperti itu. Mereka kan tidak hanya mendapatkan aman gitu ya secara finansial, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, betul kan? Nah, mereka juga akan tentunya lebih loyal dan merekomendasikan ya, entah itu produk, entah itu misalkan ceritanya kepada orang lain. Setuju nggak Bang? Jadi sebenarnya, Tias, lebih dari itu ya. Kalau kita bicara tentang asuransi syariah ini mengajarkan tentang nilai gotong royong, saling membantu untuk kita mendapatkan keberkahan antara satu dengan lain. Nah, setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta itu nggak semata-mata menjadi keuntungan perusahaan, Tias. Karena melainkan dikelola secara kolektif untuk saling membantu apabila salah satu peserta terjadi musibah. Nah, dari situlah mengubah perspektif bisnis menjadi humanis dan lebih sosial. Masya Allah ya, benar. Dengan pendekatan seperti ini ya, pendekatannya bisnis asuransi itu tidak hanya fokus pada profit semata dong Bang ya jadinya kan, tapi juga memberikan dampak positif nih ya teman-teman untuk masyarakat. Misalnya ketika ada surplus underwriting yang kemudian dibagikan kembali ke peserta. Nah, itu tuh yang akan menunjukkan bahwa kita itu beroperasinya secara adil dan
penuh keberkahan. Ya, betul ya. Betul. Itu yang paling penting adalah keberkahan di dalam bisnis ini. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, seru banget nih ngobrol sama Bang Ridwan. Bang, tapi aku mau nanya-nanya lagi ya, boleh kan? Boleh. Kalau kita bicara mengenai strateginya, marketingnya lah ya, pemasarannya, apa sih yang harus dilakukan oleh tenaga pemasar nih yang sudah terjun ke bisnis asuransi syariah untuk bisa memanfaatin potensi yang sangat besar ini? Jadi ada beberapa strategi sebenarnya ya, strategi praktis lah ya, artinya yang bisa diaplikasikan oleh para tenaga pemasar. Yang pertama adalah kita harus bisa mengedukasi para nasabah kita secara holistik ya. Jadi kita memberikan edukasi dan pemahaman terlebih dahulu. Nah, dari ngomong edukasi ini tentunya ada tentang nilai-nilai etika juga tadi yang kita sampaikan dan keberkahan di balik asuransi syariah. Jadi jadikan diri kita sebagai trusted advisor kepada para calon peserta kita nih atau calon nasabah kita. Dan yang kedua, sekarang ini kita udah ada di era digital. Benar banget. Gitu ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan era digital. Nah, setuju. Mungkin kita, wah gue gaptek, gue nggak bisa, gue nggak ngerti dan lain sebagainya. Itu udah bukan alasan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa ngikuti perkembangan zaman. Ya, nah di era digital ini, Tias, ini bisa kita manfaatkan nih. Saya yakin Tias dan juga teman para sobat syariah dimanapun pasti yang namanya pakai IG, Facebook, TikTok, apapun itulah ya bentuk platform digital. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu strategi kita misalnya untuk menginformasikan satu kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan pekerjaan bisnis ya gitu. Benar. Yang kedua, kita juga bisa memberikan suatu misalnya upload tentang benefit atau manfaat dari proteksi ini atau asuransi syariah ini. Edukasi. Nah, hal-hal simpel kayak gitu aja sih, Tias. Karena orang tuh sekarang lebih mudah melihat sesuatu yang lebih sederhana dan simpel. Gak usah sesuatu yang sulit, menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu jelimet, istilah-istilah itu nggak usah gitu. Nah, tapi dengan pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan kita bisa manfaatkan tuh ya seperti IG, sosial media apapun yang teman-teman atau sobat syariah pergunakan itu bisa kita upload di sana. Oke, edukasi tadi udah, sosial media itu udah ya, apalagi di era digital ini. Ada lagi nggak Bang? Coba dong, mana lagi, keluarkan. Nah, sebenarnya bisnis asuransi itu kan kalau kita bisa sampaikan, Tias, itu adalah suatu bisnis jangka panjang. Jangka panjang. Iya, ibaratnya orang cari jodoh ya, menikah. Menikah itu dimulainya kapan sih? Menikah dimulai pada saat ijab kabul. Selesai, itulah prosesnya dimulai. Nah, kalau kita bicara bisnis asuransi sebenarnya hampir mirip. Jadi proses hubungan terjadi dengan kita sebagai tenaga pemasar dengan calon peserta atau peserta nanti setelah bergabung, itu adalah pada saat dia menandatangani dan setuju. Akad juga ya? Akad juga, menyetorkan sejumlah premi, akhirnya dia setuju. Nah, di saat itulah bisnis itu sebenarnya hubungan kita itu dimulai. Nah, kalau kita hubungan itu bisa dimulai, itulah hubungan personal, Tias. Sama ketika saya analogikan dengan pernikahan. Disitulah hubungan yang sesungguhnya dimulai. Bagaimana kita bisa men-treat nasabah kita dengan baik, melayani peserta kita dengan baik, membantu setiap kebutuhannya dia dan lain-lain sebagainya. Artinya kebutuhan yang berkaitan dengan proteksi, jangan yang hal yang lain gitu. Serem ya. Gitu sih. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya kalau kita bicara yang keempat adalah kolaborasi ini. Nah, kolaborasi ini bisa kita menggunakan bekerja sama dengan contoh misalnya institusi. Saya ambil salah satu contoh gini, Tias. Misalnya nih, saya sebagai tenaga pemasar, saya mau menjual program asuransi pendidikan misalnya gitu. Nah, di Prudential Syariah itu kan produknya segala macam, palu gada nih. Apa lu mau gue ada gitu kan. Semuanya ada. Tapi saya ambil salah satu contoh aja. Misalnya mau jual asuransi pendidikan. Nah, kita udah paham dong asuransi pendidikan itu seperti apa, benefitnya dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bisa masuk ke mana? Contoh nih, Bapak dan Ibu punya anak kecil, atau yang nggak punya anak kecil mungkin punya tetangga atau apapun yang dalam usia misalnya PAUD atau TK gitu kan. Nah, kita bisa bekerja sama dengan mereka, itu yang pertama untuk door opener-nya, untuk masuk ke sekolah tersebut. Tapi yang pertama kita bisa masuk ke mereka dulu nih, Tias. Ya, kita jelaskan benefitnya, pendidikan seperti apa, biaya dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa minta bantuan mereka nih untuk masuk contoh ke sekolah-sekolah tadi, bekerja sama dengan institusi tentunya Nah, ini memang kita butuh waktu sih untuk hal ini ya, tapi ini bisa menjadi satu terobosan, menjadi satu terobosan supaya kita bisa sekali kita lempar jaring banyak nih dapatnya. Iya, benar. Tapi apakah bisa langsung seperti itu? Menurut saya sih bisa juga iya, bisa juga enggak.
Tapi setidaknya Tias, ini kita sudah buka jalan. Orang memutuskan untuk membeli sesuatu, Tias, mungkin nggak harus hari ini, nggak harus minggu ini, nggak harus bulan depan dan lain sebagainya. Mungkin dia akan terbuka pola pikirnya setelah mungkin 2 tahun, 3 tahun mungkin ya, 3 bulan dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi yang terpenting adalah kita sudah memasuki gitu ya, memberikan suatu edukasi, informasi gitu ya. Nah, itu yang bisa kita berikan kepada mereka. Literasi tentang pentingnya, contohnya tadi pendidikan gitu ya. Bagaimana mempersiapkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus mereka siapkan. Nah, dari situ kita bisa masuk lebih dalam lagi sih, Tias. Tapi ingat, namanya orang memutuskan membeli itu nggak harus sekarang. Ya, mungkin banyak faktor yang akan dipertimbangkan. Tapi jangan jadikan itu suatu langsung putus alasan gitu. Langsung nggak jadi, down, langsung down. Iya, langsung down gitu kan. Enggak, tapi lebih kepada ini adalah kita lagi nanam nih. Gitu kan ya, lagi nanam. Kurang lebih seperti itu. Tanam benih dulu lah ya. Betul. Tebar tuai, pasti ada hukum alam kayak gitu kan ya Bang ya. Betul. Wah, tadi ada 4 informasi nih dari Bang Ridwan, dan kalau sebenarnya kita melakukan hal itu tuh sangat aplikatif banget. Bisa langsung untuk kita lakukan nih ya Sobat Syariah. Dengan strategi yang tepat ya, tentunya asuransi syariah itu bisa menjadi sebuah potensial bisnis yang berkelanjutan gitu loh ya. Apalagi tadi juga komunitas ya segala macam. Itu kan juga jadi peluang bisnis yang sangat lebar gitu loh ya. Iya. Oke. Saya yakin Sobat Syariah sebenarnya udah mungkin banyak di sini yang udah pada paham gitu. Tapi sesi ngobrol kita ini bukan kita mau maksud mengajarin gitu ya. Tapi lebih kepada ibaratnya kalau kita pakai analogi, gergaji atau pisau itu semakin diasah semakin tajam. Asik. Gitu kan ya. Semakin diasah semakin tajam. Benar. Jadi informasi yang kita sampaikan di sini adalah sesuatu yang yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi tambah tahu. Yang sudah tambah tahu harus diaplikasikan. Benar. Karena banyak orang yang udah tahu tapi nggak jalan, kenapa? Karena nggak diaplikasikan. Benar. Gitu Aku nambah satu lagi ya, setelah diaplikasikan bisa diduplikasikan. Nah, itu penting. Ya. Gitu ya. Kadang kan kita nggak hanya pinter sendiri, tapi bagaimana orang kita bisa menginfluence orang lain. Benar, karena kan kalau namanya kita bicara tentang syariat gitu ya, semakin banyak yang kita berikan gitu kan, kita ngajarin orang, kita kasih literasi dan segala macam. Selain kita dari segi bisnisnya kita dapat, dari segi pahalanya kita dapat nih yang disebut dengan pahala jariah. Masya Allah, kalau diaplikasikan, orang semakin banyak yang ngikutin gitu kan. Dari segi pahalanya kita juga dapat nih, walaupun mungkin secara bisnisnya mungkin pelan-pelan gitu kan. Tapi insya Allah kalau ketika mereka mengaplikasikan, mereka semakin banyak orang yang mengaplikasikan dari yang kita sharing tadi, insya Allah itu bisa menjadi satu sedekah pahala jariah. Amin. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Masya Allah, barakallah ya. Makanya nggak salah untuk terjun di bisnis asuransi syariah. Iya nggak sih? Yes. Waduh, seru banget ya tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Ridwan nih. Tapi Bang Ridwan mungkin mau kasih something lah ya dari 4 hal tadi sudah dikasih. Mungkin closing statement atau mungkin ajakan lah ya untuk Sobat Syariah di rumah nih. Oke, buat Sobat Syariah yang masih ragu untuk terjun ke bisnis ini, nggak usah ragu. Gitu. Kenapa nggak usah ragu? Karena ini adalah prinsipnya bisnisnya tolong-menolong. Tolong-menolong. Banyak orang takut untuk memulai langkah kecil karena dalam zona nyamannya mereka. Tapi kalau ketika kita sudah berani melangkah, insya Allah nih langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih mudah. Yang terpenting adalah buat kita dan para sobat syariah, yang penting adalah kita mau untuk banyak belajar nih. Belajar itu nggak melihat usia, tapi juga belajar itu yang terpenting adalah dari kemauan. Nah, dari belajar, terus kemudian kita aplikasikan. Cara mengaplikasikannya gimana? Kita bisa belajar nih dari training-training yang saat ini ada, dari para teman-teman kita yang sudah menjadi pendahulu kita di bisnis ini. Expertise-nya gitu betul. ya. Atau yang dari terpenting juga dari para leader kita nih, daripada para perekrut kita. Mereka adalah orang yang pastinya ingin memastikan kita itu bisa sukses di bisnis ini. Nah, just follow your leader gitu kan, sederhananya seperti itu. Benar. Karena nggak ada leader yang mau membuat timnya nggak berhasil. Saya yakin banyak leader yang pasti ingin membuat timnya juga berhasil. Itulah berkahnya di bisnis ini. Benar, Masya Allah ya. Ini luar biasa sekali loh. Jadi istilahnya obrolan-obrolan kita hari ini tuh sangat, kalau bisa dibilang daging ya. Ya untuk sobat syariah semuanya di rumah gitu ya. Karena tentu ini sangat applicable. Apalagi saya agak-agak tersinggung nih. Kenapa nih? Enggak, badan saya
nggak terlalu banyak dagingnya soalnya. Kok kasihan ya? Telan. Canda gitu ya. Oke, nah setuju banget ya. Aslinya tadi yang diinformasikan oleh partner inspiratif aku nih ya, Bang Ridwan, mengenai dari potensinya. Potensinya sangat lebar, sangat luas, kesempatannya pun juga sangat besar sekali. Apalagi dengan tadi ada 4 hal ya yang tentunya bisa kita aplikasikan nih untuk bisnis kita tuh bisa meluas, kemudian juga tentunya bisa sukses di bisnis ini gitu ya. Nah selain itu ya Bang, bisnis asuransi kan juga tidak hanya untuk peluang mendapatkan income juga gitu ya, tapi juga untuk kesempatan berkontribusi. Kita juga berbagi kebaikan kepada sesama ya, apalagi tolong menolong itu ya, yang menjadi prinsip dasar dari bisnis asuransi syariah. Dengan bergabung di bisnis ini atau di industri ya, Sobat Syariah tidak hanya melindungi masa depan keuangan mereka nih ya Bang Ridwan ya, tapi juga membantu untuk membangun nih dari sisi masyarakatnya yang tentunya bisa lebih adil dan juga transparan ya. Itu adalah value kita tuh. Betul. Jadi memang saya setuju apa yang disampaikan Tias tadi. Memang di bisnis ini adalah selain dunianya kita raih, raih, akhiratnya juga harus kita raih. Dan dengan memulai di bisnis ini, para Sobat Syariah, yuk jadi kita sama-sama ngebangun nih di bisnis ini. Kalau Anda masih ragu, yuk cari tahu lebih dalam. Gitu. Mungkin dari sesi ini, para Sobat Syariah mungkin yang ngelihatnya, oh saya belum dapat sesuatu yang lebih deep dive lagi gitu. Nggak apa-apa, namanya juga kan ini suatu sesi yang dimana mungkin kita hanya memberikan secara garis besarnya aja. Nah bisa hubungi juga para tenaga pemasar di luar sana, para orang-orang yang mau mengajak teman-teman untuk bergabung. Dan intinya adalah jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai ya. Itu adalah tagline dari bisnis ini. Jangan takut untuk mulai karena ternyata kesempatan sangat luas ya. Apapun itu bisa kita lakukan mulai dari langkah kecil dulu ya. Oke Bang Ridwan, gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol udah panjang kayak lebar ya. Dan terima kasih banyak nih Sobat Syariah yang sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga diskusi ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi nih untuk terus mengejar keberkahan dalam setiap usaha dan langkah-langkah yang telah kita lakukan. Gitu ya. Dan tentunya kita berharap juga nih Tias, dari sesi ngobrol-ngobrol sederhana kita ini bisa menginspirasi para Sobat Syariah di luar sana yang mungkin belum bergabung di dalam bisnis ini. Yuk langsung saja kalau memang para Sobat Syariah nih ada yang tertarik, oh saya mau coba nih, saya mau coba cari tahu terlebih dahulu deh gitu. Yuk langsung saja bisa hubungi kami, cek website kita Prudential Syariah atau media-media sosial kami di Instagram, Facebook. Dan sama-sama kita yuk sama menciptakan masa depan yang lebih aman, adil, dan juga berkah untuk semua. Betul sekali ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau tahu lebih dalam, boleh langsung komen-komen juga boleh ya di channel YouTube kita. Klik komen, subscribe, jangan lupa. Oh iya betul sekali, dan juga share gitu ya. Karena share itu gampang, cuma klik doang. Tapi itu bisa menjadi suatu manfaat yang luar biasa mungkin buat orang luar di sana. Betul sekali. Oke, Bang Ridwan terima kasih sekali hari ini sudah hadir. Sama-sama. Dan memberikan informasi yang sangat menarik untuk Sobat Syariah dimanapun Anda berada. Dan sampai sini dulu episode Soul Talk. Dan tetap semangat, terus belajar dan jalankan bisnis ini dengan integritas dan juga prinsip-prinsip syariah kita. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita setiap Jumat ya, jam 5 sore untuk lebih banyak insight dan inspirasi. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.